Bismillah. Assalamualaikum. Kembali dengan saya Novi Setiono dengan video pembelajaran matematika SMP. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat, aman, senantiasa dijaga dan dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh peserta didik, para pembelajar, mudah-mudahan tetap dalam kondisi nyaman walaupun saat ini kita masih dalam suasana belajar jarak jauh. Semoga kesabaran kita menumbuhkan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar masih tentang operasi bilangan berpangkat bulat. Yang khusus saat ini kita akan belajar mengenai operasi bilangan berpangkat, yaitu tentang pembagian. Bagaimana tentang operasi pembagian bilangan berpangkat ini? Setelah kemarin kita belajar tentang operasi perkalian, mari kita laksanakan dan kita lanjut. Operasi pembagian pada bilangan berpangkat. Sebelumnya masih ingat bukan tentang materi pelajaran yang terdahulu tentang konsep bilangan berpangkat, bahwa jika ada A pangkat N, maka artinya adalah A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Juga dalam pelajaran yang terdahulu di kelas 7 atau di SD masih ingat bukan bahwasanya jika ada sebuah bilangan pecahan, misalkan 6/8, kemudian kalau kita ingin mencari bentuk pecahan lain yang senilai, kita bisa membaginya dengan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebut. Dalam hal ini contohnya kita bagi dengan bilangan yang dua antara pembilang dan penyebut. Sehingga 6/8 sama nilainya dengan 3/4. Nah, sekarang kita mulai. Perhatikan paparan berikut ini. Jika ada 3/4 per 3/2 atau 3/4 dibagi 3/2. Jika kita menggunakan konsep bilangan berpangkat dan pecahan, maka sesungguhnya 3/4 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sedangkan 3/2 berarti 3 kali 3. Kemudian kita bisa menyederhanakannya untuk mencari bentuk yang senilai. Kita bagi 3 dengan 3 antara pembilang dan penyebut dengan langkah atau banyaknya faktor yang sama, sehingga hasilnya kita peroleh 3 kali 3/1, sehingga 3 kali 3 sama dengan 3/2. Jadi jika ada 3/4 dibagi 3/2, hasilnya adalah 3/2. Dan ternyata jika kita menggunakan sifat daripada perpangkatan, kita lihat bahwasanya 3/4 dibagi 3/2 itu cara mengerjakannya sama juga halnya dengan 3/4 dikurangi 2, sehingga hasilnya adalah 3/2. Perhatikan bilangan pangkatnya. Apabila sebuah bilangan berpangkat dibagi dengan bilangan berpangkat yang lain, di mana bilangan pokoknya adalah sama, dalam hal ini 3, maka pangkatnya tinggal dikurangkan. Contoh berikutnya, bagaimana dengan bilangan bulat negatif dengan berpangkat? Mari kita lihat bersama-sama. Ada sebuah bilangan pecahan negatif, yaitu negatif 5 dipangkatkan 5 dibagi negatif 5 dipangkatkan 3.
Kalau kita lakukan dengan cara yang sama, kita sederhanakan dengan cara membagi antara pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, maka akan diperoleh bahwasanya negatif 5 pangkat 5 dan negatif 3 pangkat 3 itu hasilnya adalah negatif 5 dipangkatkan 2. Jadi jika ada bilangan negatif 5 dipangkatkan 5 per negatif 5 dipangkatkan 3, hasilnya adalah negatif 5 pangkat 2. Dan ternyata cara yang berlaku untuk langkah pertama atau soal pertama pun juga bisa diberlakukan pada bilangan negatif. Dari dua contoh tersebut, maka bisa kita ambil kesimpulan bentuk umum bahwasanya jika ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M dikurang N. Perhatikan bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama dengan A. Tentu saja syaratnya adalah jika A tidak sama dengan 0. Kemudian berikutnya, perhatikan kasus yang ketiga. Jika ada 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4. Untuk 2 pangkat 4 yang berarti perkalian 2 secara berulang sebanyak 4 kali dibagi dengan 2 pangkat 4 yaitu 2 perkalian 2 sebanyak 4 kali perulangan, kemudian kita sederhanakan, maka akan diperoleh 1/1 sama dengan 1. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya jika dengan menggunakan sifat yang baru saja kita temukan, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N, maka bentuk perpangkatan 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4 tentu saja hasilnya sama juga dengan bilangan 2 pangkat 0. Dan ternyata nilainya adalah 1. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jika setiap ada bilangan bulat berpangkat 0, hasilnya. Perhatikan contoh yang keempat. Jika ada 3 pangkat 2 dibagi atau per 3 pangkat 4. Artinya adalah ada 3 kali 3 per 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jika kita lakukan penyederhanaan, maka akan kita coret faktor yang sama sehingga dihasilkan 1/3 kali 3 sama dengan 1/3 pangkat 2. Kalau kita gunakan sifat yang sebelumnya, maka akan kita tulis menjadi 3 pangkat 2 per 3 pangkat 4, artinya adalah 3 pangkat 2 dikurang 4 sama dengan 3 pangkat negatif 2. Jadi, kalau bilangan berpangkat negatif artinya adalah 1 per bilangan berpangkat positif. Contohnya adalah jika ada 3 pangkat negatif 2 artinya adalah 1/3 pangkat 2. Ingat, pangkatnya positif. Maka bentuk umumnya adalah kalau ada A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Baiklah, dari tayangan video pembelajaran bilangan operasi bilangan berpangkat, maka bisa kita peroleh sifat-sifat dari operasi bilangan berpangkat. Sebagiannya sebenarnya karena sifat operasi bilangan berpangkat ini cukup banyak, kita ambil yang telah kita bahas saja, yaitu yang pertama,
jika ada A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N plus N. Contoh soalnya, misalkan ada 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3, maka sama dengan hasilnya adalah 4 pangkat 2 ditambah 3, yaitu 4 pangkat 5. Sifat yang kedua, jika ada bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka akan diperoleh hasil bilangan tersebut pangkatnya dikalikan. Contohnya, jika ada A pangkat M dikali N, maka sama dengan A pangkat M kali N. Contohnya adalah seperti kita lihat bersama. Sifat yang ketiga, jika ada A kali B kemudian dipangkatkan M, berarti sama artinya dengan setiap bilangan yang ada di dalam kurung berpangkat sama. A pangkat N kali B pangkat M. Contohnya, jika ada 2 kali 5 dipangkatkan 3, artinya sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Kemudian sifat yang keempat, sifat pembagian bilangan berpangkat ini. Jika ada A pangkat M dibagi A pangkat N, atau bisa ditulis dengan A pangkat N per A pangkat N, artinya adalah A pangkat M dikurang N. Misal contohnya, jika ada 7 pangkat 5 per 7 pangkat 3, berarti sama dengan 7 pangkat 5 dikurang 3, sama dengan 7 pangkat 2. Sifat yang kelima, jika ada bilangan bulat berpangkat 0, maka hasilnya adalah selalu 1. Walaupun bilangan bulat itu adalah bilangan bulat negatif. Artinya, baik bilangan bulat negatif maupun bilangan bulat positif berpangkat 0, hasilnya sama dengan 1. Sifat yang terakhir, sifat yang keenam adalah jika ada bilangan berpangkat negatif. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi, kalau ada bilangan berpangkat negatif, akan berubah menjadi bilangan berpangkat positif, hanya saja bentuknya menjadi penyebut dalam suatu pecahan. Jadi, contohnya, jika ada 5 pangkat negatif 3, berarti sama juga artinya dengan 1 per 5 pangkat 3. Demikianlah video pembelajaran ini, semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan mudah-mudahan bisa menambah pemahaman. Selamat bertemu dalam tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.